Teman-teman sekalian, hari ini kami akan menceritakan sebuah kejadian nyata tentang seorang gadis mulia, penghafal Al-Quran, yang akan membuat kalian terkejut mendengarnya. Karena ketika gadis hafiz Quran itu meninggal dunia, orang-orang pergi ke pemakaman untuk menggali kubur bagi jenazahnya. Namun sebuah kejadian yang sangat memalukan dan mengerikan terungkap dari dalam liang lahatnya. Hal ini membuat orang-orang terkejut dan resah setelah melihatnya. Sebenarnya, dosa apa yang telah dilakukan oleh gadis hafiz Quran itu? Mengapa hukuman yang begitu mengerikan dan memalukan menimpanya? Padahal dia adalah seorang gadis yang rajin membaca Al-Quran dan tampak saleha. Mengapa hukuman seperti ini datang dari Allah? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, tetaplah bersama kami sampai akhir, agar kalian memahami seluruh ceritanya. Mari kita dengarkan kisah hari ini. Strong Pak Bakri, setelah menunaikan salat subuh, mulai pergi menuju pemakaman di pagi hari, karena Pak Bakri adalah seorang penggali kubur. Pak Bakri biasa menggali makam bagi semua orang yang meninggal di daerah tersebut. Seperti biasanya, Pak Bakri menerima kabar tentang meninggalnya seorang gadis muda di desa itu. Pak Bakri meninggalkan rumah dengan peralatannya untuk menggali kubur. Tetapi ketika Pak Bakri sampai di pemakaman dan pergi ke tempat yang ditentukan, dia merasakan hal yang aneh. Pak Bakri merasa seolah-olah sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Dia merasakan sensasi aneh dalam dirinya, seolah-olah batu yang sangat berat telah diletakkan di atas kakinya. Pak Bakri diberitahu semalam bahwa seorang gadis hafiz Quran bernama Laila telah meninggal dunia. Itulah sebabnya anggota keluarga mendiam, meminta agar kuburan segera digali agar tidak ada penundaan dalam pemakaman. Pak Bakri, yang berusia sekitar 40 hingga 45 tahun, saat mendengar berita kematian gadis muda itu, mulai membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dan berkata, Tuhanku, aku yakin ini adalah hamba-Mu yang sangat bertakwa. Aku merasa beruntung bisa mengurus jenazah yang saleha. Aku akan menggali makam gadis penghafal Quran ini dengan tanganku sendiri. Ampunilah dosa-dosaku sebagai imbalan atas kebaikan yang aku lakukan ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pak Bakri mulai bekerja menggali kubur. Tetapi yang terasa aneh baginya adalah kegelisahan di hatinya. Sebelum hari ini, setiap kali dia menggali kubur, dia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Langkah Pak Bakri terasa berat. Pak Bakri berpikir bahwa sebelumnya dia telah menggali ratusan makam di pemakaman ini. Tetapi dia mulai merasa tanahnya jauh lebih keras dari sebelumnya. Dia menggunakan peralatan berkali-kali, tetapi hanya batu-batu yang terus keluar. Pak Bakri berpikir mungkin tanah ini memang penuh batu. Jadi dia mencoba menggali di tempat lain, berharap tidak ada batu di sana. Tetapi begitu dia mulai menggali di sisi lain, sebuah pemandangan muncul di hadapannya yang membuat Pak Bakri mulai berkeringat dingin. Dia mulai menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya dan berpikir, ya Allah, apa ini? Aku tidak mengerti apa-apa. Aku telah menggali ratusan makam sebelumnya, tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Pak Bakri mulai gugup, detak jantungnya meningkat, tetapi dia terus mengambil napas dalam-dalam dan duduk di satu tempat untuk membersihkan keringatnya. Pak Bakri telah menghabiskan banyak waktu melakukan semua ini. Sementara itu, iring-iringan jenazah Laila terlihat memasuki pemakaman. Itu mungkin pemakaman pertama di mana lebih banyak anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun yang hadir daripada orang dewasa. Kalimat syahadat terdengar dari bibir mereka. Mereka berkata sambil menangis, semoga Allah memudahkan tujuanmu. Ketika gadis mulia itu meninggal, anak-anak dari seluruh desa Sukasari datang ke kuburan memikul keranda jenazah. Seolah-olah kerabat dekat anak-anak ini telah terpisah dari mereka. Ketika orang-orang bertanya, diketahui bahwa gadis itu adalah seorang hafiz Quran yang mengajarkan Al-Quran kepada semua anak-anak. Semua anak ini ikut serta dalam pemakaman karena cinta kepada gurunya.
jenazah sudah masuk ke area pemakaman, sementara Pak Bakri menyaksikan dengan rasa takjub dan ngeri melihat banyaknya orang yang datang. Belum pernah ia melihat begitu banyak anak-anak menghadiri pemakaman dibandingkan orang dewasa. Anak-anak itu menangis seolah ibu mereka sendiri yang meninggal. Ketika Pak Bakri melihat ke dalam lubang makam, dia mulai merasa sangat gelisah. Melihat bagaimana iring-iringan jenazah dibawa. Sepertinya gadis ini adalah orang yang sangat suci dan tidak pernah melakukan dosa. Itulah sebabnya begitu banyak orang menghadiri pemakamannya. Tetapi keadaan di dalam kubur membuat Pak Bakri gemetar. Kalimat Astaghfirullah terus terucap dari bibirnya. Saat jenazah gadis itu hendak diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba tanah mulai bergoyang. Terasa seolah ada sesuatu di dalam tanah. Ketika orang-orang di sana melihat kejadian ini, wajah semua orang memucat. Sebelum mereka memakamkan gadis itu, seekor ular hitam besar berkepala dua keluar dari tanah dan hendak menyengat jenazah tersebut. Detik berikutnya, orang-orang berteriak ketakutan dan jenazah ditarik kembali ke atas. Ular itu berkeliaran di dalam liang lahat. Melihat ular dan kalajengking keluar dari kubur, orang-orang yang berdiri di sana berteriak dan berita ini menyebar luas. Banyak orang mulai berkata, "Lihat, ular keluar dari kubur. Astaghfirullah. Padahal dia hafiz Quran. Bagaimana mungkin ular keluar dari makamnya?" Gadis ini terbiasa mengajar Al-Quran kepada banyak anak-anak dan memberikan ceramah agama. Kelalaian atau dosa macam apa yang dia lakukan sehingga ular hitam besar dan kalajengking keluar dari makamnya? Orang-orang mulai membicarakan berbagai hal. Mereka yang datang untuk pemakaman berdiri menjauh. Tidak ada yang berani mendekati makam. Juga tidak ada yang siap mengangkat jenazah untuk menguburkannya. Pak Bakri diminta untuk menyiapkan makam baru. Atas permintaan warga, Pak Bakri mulai menggali makam lain. Namun begitu makam kedua digali, pemandangan mengerikan yang sama terlihat. Ada banyak ular dan kalajengking di sana juga. Pemandangan ini dilihat oleh dua pria yang anak-anaknya belajar agama dari gadis ini. Melihat hal itu, orang-orang pergi menemui seorang ulama besar, Kiai Ahmad. Beliau sedang beristirahat di kediamannya. Beliau adalah orang yang sangat saleh dan berilmu. Setiap ada masalah di desa, warga selalu datang kepadanya. Kiai Ahmad sering menghabiskan malam dengan berpuasa dan beribadah kepada Allah. Kedua pria itu berlari dan masuk ke masjid. Melihat mereka begitu gugup, Kiai Ahmad khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Mereka menceritakan segalanya. Mendengar itu, mata Kiai Ahmad terbuka lebar karena terkejut. Beliau berkata, "Astaghfirullah," dan meminta untuk dibawa ke pemakaman. "Aku tidak akan percaya sampai melihatnya dengan mataku sendiri," katanya. Sesampainya di pemakaman, sudah banyak kerumunan orang, tetapi mereka memberi jalan bagi Kiai Ahmad. Beliau terus membaca salawat dalam hati. Beliau melihat jenazah gadis itu dan kemudian melihat ke arah lubang kubur. Ketika Kiai Ahmad mengintip ke dalam makam, tubuhnya gemetar. Seseorang datang dan berkata bahwa makam sudah dipindah beberapa kali, tetapi ular hitam besar tetap muncul dan tanah penuh dengan kalajengking yang merayap di dinding makam. Kiai Ahmad ketakutan melihat pemandangan ini. Air mata menetes dan beliau mulai berzikir menyebut nama Allah dengan suara keras. Informasi tentang kehidupan gadis itu pun diceritakan. Karena situasi tidak memungkinkan, jenazah dibawa kembali ke masjid sementara waktu. Kerumunan orang berkumpul di masjid dan mulai bergunjing. Seseorang berkata, "Kami pikir dia sangat mulia, seorang hafizah yang mengajar anak-anak di rumahnya. Inilah alasan mengapa Allah menurunkan hukuman padanya." Orang lain mulai meragukan karakternya. Namun Kiai Ahmad meminta semua orang diam dan berkata bahwa hanya Allah yang tahu kedudukan seseorang.
Kiai Ahmad kemudian memanggil semua anak-anak yang belajar kepadanya. Beliau bertanya dengan lembut, "Apakah guru kalian pernah kasar atau memukul kalian?" Anak-anak terdiam, lalu berkata, "Tidak ada yang seperti itu. Beliau gadis yang sangat baik. Beliau tidak pernah kasar atau menghukum siapapun." Wajah anak-anak tampak sangat sedih. Kiai Ahmad kemudian bertanya, apakah ada orang lain di rumah gadis itu? Dua pria menjelaskan bahwa orang tuanya sudah meninggal dan dia hidup sendirian. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan dalam kesendiriannya, sehingga Allah memberikan hukuman berupa ular dan kalajengking di kuburnya. Kiai Ahmad merasa sangat terganggu karena gadis ini tampak tanpa celah di mata masyarakat. Kiai Ahmad masuk ke ruangannya dan melakukan salat 2 rakaat. Beliau menangis memohon petunjuk kepada Allah. "Ya Tuhanku, apa dosa yang dilakukan gadis ini sehingga bumi tidak mau menerimanya?" Setelah bertanya ke sana kemari, terungkap bahwa gadis ini memiliki seorang teman dekat bernama Siti, tempat ia berbagi rahasia. Kiai Ahmad meminta Siti dipanggil. Ternyata Siti telah pindah dari desa tersebut beberapa bulan lalu karena ada perselisihan di antara mereka. Kiai Ahmad segera mengirim orang untuk menjemput Siti. Seorang wanita tua yang memandikan jenazah juga bersaksi bahwa secara fisik tidak ada cacat pada karakter gadis ini. Namun kebenaran hanya bisa diketahui dari mulut Siti. Sementara itu, warga mulai berprasangka buruk, menuduh bahwa mungkin dia melakukan maksiat di malam hari secara diam-diam. Setelah 2 hari, Siti akhirnya ditemukan dan dibawa ke hadapan Kiai Ahmad. Siti datang dengan mengenakan kerudung rapat. Dia tampak sangat muda. Melihat Kiai Ahmad, Siti langsung menangis dan berkata, "Aku tidak menyangka hal seperti ini terjadi pada makam sahabatku, Laila. Aku tidak bisa membayangkan dia mendapat hukuman seperti ini." Kiai Ahmad bertanya kepadanya, "Banyak rumor menyebar di desa ini. Mereka mempertanyakan kehormatannya. Katakan yang sebenarnya. Apa dosa yang telah dia lakukan?" Ular di kuburnya tampak ingin memangsanya. Siti mulai menangis terseduh-seduh dan berkata, "Kiai, dia bukan pezina, dia bukan kriminal. Tapi dia memang melakukan satu dosa besar yang membuatku menjauh darinya dan memutus hubungan. Karena aku tahu, jika aku tetap di sana, aku harus berurusan dengan perbuatannya. Padahal orang tuaku lebih berharga bagiku daripada nyawaku sendiri." Siti menceritakan bahwa mereka dulu mengaji bersama. Karena orang tua Laila sudah meninggal, ayahnya, tanggung jawab rumah tangga ada padanya. Karena kemiskinan, dia mulai mengajar Al-Quran. Namun seiring berjalannya waktu, ibu Laila mulai sering sakit-sakitan. Penyakit dan demam tinggi mempengaruhi mental ibunya, hingga sang ibu menjadi pikun dan berperilaku seperti anak kecil. Awalnya Laila sangat merawat ibunya, tetapi lama-kelamaan dia mulai membenci ibunya sendiri. Laila tidak mau mendatangi ibunya saat dipanggil. Jika ibunya butuh sesuatu, Laila pura-pura sibuk atau tidak mau mendengarkan. Bahkan ketika ibunya buang air di tempat tidur, Laila tidak mau membersihkannya selama berhari-hari. Dia membiarkan ibunya kelaparan dan kehausan, sementara dia sendiri sibuk mengajar anak-anak. Kiai Ahmad mendengarkan dengan wajah memerah karena marah. Siti melanjutkan bahwa meskipun Laila melakukan amal baik dan salat 5 waktu, setiap kali selesai salat, dia justru berdoa, "Ya Allah, ambillah nyawa ibuku. Aku lelah mengurusnya, lebih baik dia mati saja." Laila merasa terbebani oleh ibunya yang sakit.